الحمد لله الذي أنزل العيد من أكبر شعائر الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله ابتلى إبراهيم خليله. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته في كل وقت لعلكم تفلحون ولعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Puja dan puji mari kita sama-sama panjatkan, dan kita hanya tujukan pujaan dan pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita tujukan kepada manusia manapun dan di posisi manapun. Karena pada saat kita memuliakan, memuja, memuji, mengagungkan manusia, kita tidak akan pernah mendapatkan manfaat apapun, apalagi kemuliaan. Melainkan kita akan terhina terus ketika kita memuliakan makhluk Allah, ketika memuliakan manusia, memuja-muji manusia, sesungguhnya kita sedang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita memuja dan memuji Allah, mengagungkan nama Allah, membesarkan nama Allah, memuja dan memuji zat dan sifatnya, sesungguhnya kita kelak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi satu catatan bagi kita semua, pada saat kita memuja dan memuji Allah, lalu Allah mengangkat derajat kita, maka kita akan mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika kita memuja-memuji manusia, kita mungkin saja dianggap mulia di sisi manusia, tapi belum tentu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya fokuskan saja pujaan dan pujian ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 124, Allah telah memproklamirkan atau telah mengumumkan kepada kita bahwa ada seorang pemimpin yang luar biasa amanah. Sampai-sampai dalam Al-Quran Allah katakan: wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Kalimat ini sedang menandakan kepada kita bahwa setiap manusia yang ingin menjadi pemimpin, baik pemimpin terendah ataupun pemimpin tertinggi, artinya pemimpin terendah dalam keluarga, pemimpin-pemimpin yang hanya beberapa orang saja yang dipimpinnya, sesungguhnya mestinya mengikuti apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Ibrahim itu menyempurnakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah satu ibadah yang sampai hari ini masih tetap oleh umat muslim diikutinya. Salah satunya adalah kemarin kita sudah melaksanakan salah satu pemotongan hewan kurban atau udhiyah yang pertama kali dicontohkan oleh Al-Quran, yaitu tentang perbuatan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dalam surah As-Saffat surah ke-37 mulai dari ayat 99 sampai 108, Allah mencontohkan kepada kita, memberitakan kepada kita bahwa Ibrahim adalah manusia sempurna keimanannya, dan di dalam beberapa keterangan para ulama Ibrahim disebut Abul Anbiya. Dan salah satunya juga yang menyebabkan Ibrahim menjadi manusia sempurna adalah ia menunaikan seluruh ujian yang diujikan Allah kepadanya, termasuk menyembelih putra satu-satunya pada saat itu yang beliau dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama menikah dengan istri pertama, dia tidak dianugerahkan seorang putra. Ma'asyiral hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Ketika hari ini kita dihadapkan kepada hajat besar di negeri kita. Sebentar lagi mungkin tahun depan kita akan memilih pemimpin. Maka saya ingin arahkan kepada kita semua, bagaimana agar negeri kita ini menjadi negeri yang subur makmur,
yang tidak ada lagi hambatan yang menyengsarakan rakyatnya, maka ada beberapa persyaratan pemimpin yang harus kita pilih. Kita sama-sama lihat, bukan sabda, bukan firman, tapi melainkan maqalah, ucapan ulama. Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, ketika kita ingin memilih pemimpin, maka cari yang memiliki 4 sifat, 4 karakter. Kata beliau apa? La yakmulur rajulu illa bi arba'in. Kata Imam Syafi'i, tidak akan pernah sempurna seseorang kecuali harus memiliki 4 sifat. Terlebih-lebih sifat ini harus dimiliki oleh calon pemimpin. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, saya hanya ingin mengarahkan saja. Sisanya terserah Anda mentafsirkan ini seperti apa. Namun ini adalah penting bagi kita semua agar senantiasa ke depan negeri kita dipimpin oleh orang benar-benar yang betul-betul yang melaksanakan amanah, karena memang di dalam pemimpin itu mesti memiliki beberapa sifat dan karakter yang mesti dia miliki. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, kesempurnaan seorang laki-laki atau kesempurnaan seorang pemimpin berawal dari biddiyanah. Apa itu ad-diyanah? Ad-diyanah adalah mengamalkan agamanya. Bukan cuma beragama, tapi mengamalkan agamanya. Mohon maaf, hari ini banyak orang yang menjual agamanya. Apalagi mendekati pemilihan, lalu dia sampaikan tentang agama seolah-olah dia paham betul dengan agama. Yang mesti kita cari adalah pemimpin yang mengamalkan agamanya dari awal. Tidak mendekati pemilihan, tidak mendekati pada saat dia memerlukan pertolongan. Seluruhnya dia lakukan biddiyanah, dengan agama. Seperti halnya contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, karena ia selalu meyakini bahwa seluruh perintah Allah itu menguntungkan dirinya. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kepada kita, pilihlah calon pemimpin yang betul-betul mengamalkan agamanya, bukan menjual agamanya. Ma'asyiral hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Jika kita beragama, jika kita mengamalkan agama, maka orang-orang yang memiliki kekuasaan itu dapat menerima saran dan kritikan juga nasihat. Karena sesungguhnya agama, kata Imam Muslim, dalam kitab Sahih Bukhari pun disebutkan, ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Maka ketika kita memilih pemimpin yang mengamalkan agamanya, pada saat dia salah, bisa kita koreksi dan bisa kita memberikan nasihat. Setiap orang yang beragama mesti memiliki nasihat. Karena ad-din an-nasihah. Lalu bagi kita umat Islam, siapa yang harus kita pilih? Ya tentu yang seiman dan seagama dengan kita. Bukan berarti membedakan, karena ini hukum tauhid kita. Agama kita akan dilindungi oleh orang-orang yang beragama sama dengan kita. Tak mungkin orang lain menyukai agama kita. Di luar konteks agama terserah, sosial, bermasyarakat, silahkan saja kita bergabung dengan mereka yang berbeda agama. Akan tetapi dalam agama kita tidak boleh mencampur adukan antara akidah dengan toleransi yang hari ini kadang-kadang orang salah mengartikan. Yang pertama, pilih pemimpin yang mengamalkan agama. Dalam kitab Adabud Dunya Waddin, Islam itu akan sempurna dengan 2 persoalan. Kata Nabi, innallaha akhtara lakumul islam madina fa akrimuhu bihusnil khuluq was-sakha fa innahu la yakmulu illa bihima. Kata Nabi, Allah mewariskan agama Islam kepada kalian dan Allah telah memilihkan agama Islam kepada kalian. Maka muliakanlah Islam itu dengan 2 perkara. Yang pertama, dengan akhlak yang baik. Salah satu akhlak yang baik aplikasinya adalah diamalkan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin dan bukan dipelintir-pelintir. Rahmatan lil alamin kita mesti ikut-ikutan dengan ibadah yang lain. Oh bukan. Rahmatan lil alamin adalah Islam membiarkan kegiatan mereka dengan tenang. Walaupun mereka minoritas berada di tengah-tengah mayoritas, kita harus membiarkan mereka. Tidak boleh mengganggu, itu toleransi. Karena Islam diciptakan oleh Allah rahmatan lil alamin. Husnul khuluq itu mulai dari bicara, perbuatan. Yang disebut husnul khuluq adalah ucapan dan perbuatan sama persis, tidak ada bedanya. Maka Islam itu akan mulia bila seluruh umatnya melakukan perbuatan sesuai dengan ucapannya dan tidak menyimpang apa yang diucapkan berbeda dengan perbuatannya.
Itulah yang disebut husnul khuluq. Dan Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini, yang pertama bukan tauhid terlebih dahulu, tapi membenahi akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Karena percuma saja memiliki sifat, memiliki apapun yang dimiliki dalam kehidupannya tanpa memiliki akhlak yang mulia, maka nol besar, tidak akan pernah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sempurnanya Islam adalah dengan as-sakha, dengan kedermawanan kita. Masih ada hari ini orang yang memiliki harta tapi susah dan sulit mengeluarkan apa yang dia miliki. Karena sesungguhnya dia tidak menyadari bahwa Islam itu sempurnanya dengan husnul khuluq, juga dengan kedermawanan. Banyak umat Islam yang kaya raya tapi sulit mengeluarkan hartanya, karena tidak menyadari betapa sempurnanya Islam itu dengan kedermawanan orang-orang yang memiliki harta. Tak mungkin hari ini orang miskin kelaparan, jika dalam Islam orang-orang yang kayanya mendermakan hartanya. Sebetulnya mungkin dalam hati kita selalu bertanya, kenapa umat Islam lebih banyak yang miskinnya? Karena mungkin tidak banyak orang-orang yang memiliki harta peduli terhadap dirinya. Ma'asyiral hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Salah satu penyakit yang berkembang di negeri kita hari ini adalah berbangga dengan ibadah individual tapi tidak memikirkan ibadah sosial. Dalam Islam, ulama mengkategorikan ibadah itu ada dua. Yang pertama, ibadah qasirah. Ibadah qasirah itu adalah ibadah yang menguntungkan dirinya saja, seperti salat, puasa, haji, umrah. Itu tidak ada dampak kepada orang lain. Tapi jangan lupa, di sisi ibadah qasirah ada ibadah muta'addiyah, yang dimana ibadah muta'addiyah ini memberi makan kepada orang lain, membantu orang-orang yang susah, padahal dia bisa melakukan itu semua. Namun kadang-kadang banyak hari ini orang-orang yang memiliki harta hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja, yang walaupun sebetulnya nilainya ibadah. Umroh sampai berulang kali, haji bahkan mungkin kalau dia mampu setiap tahun dia lakukan haji, tapi sementara tetangganya kelaparan, ada tetangganya yang mungkin hari itu tidak makan. Maka pahamilah bahwa dalam Islam Rasulullah mengajarkan kepada kita, bila kedua-duanya sunnah, karena umroh yang kedua itu sunnah, haji yang kedua itu sunnah. Bila Rasulullah menginginkan, mungkin ratusan kali Rasulullah melakukan ibadah haji, mungkin ratusan beliau melakukan ibadah umroh, tapi Rasulullah dalam seumur hidupnya hanya satu kali menunaikan ibadah haji dan 2 kali melakukan umroh. Artinya Rasul mencontohkan kepada kita, lakukan dululah ibadah muta'addiyah bila itu berhubungan dengan sunnah. Ma'asyiral hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Ciri pemimpin yang kedua yang harus kita pilih adalah al-amanah, memiliki sifat amanah, jujur, tidak pernah berbohong, perkataan dan perbuatannya sama. Bila dia berjanji A, maka dia tunaikan janjinya. Pilihlah pemimpin yang memiliki sifat amanah, jujur. Karena Rasulullah SAW sebelum menjadi Rasul pun, Rasul mendapatkan gelar Muhammad Al-Amin. Al-Amin itu adalah mereka-mereka yang bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya adalah perbuatan dan ucapannya tidak pernah berbeda. Yang ketiga, apalagi sifat pemimpin yang harus kita cari, kata Imam Syafi'i, yang ketiga adalah sifat as-siyanah. Apa itu as-siyanah? Cari pemimpin yang melindungi, bukan mengadu domba. Melindungi itu seperti apa? Yang memilih dan tidak memilihnya pada saat dia jadi menjadi pemimpin, maka itu semua adalah rakyatnya yang harus dilindungi. Hari ini banyak dari level paling bawah, dari level pemimpin paling bawah, kalau ada pemilihan 100 orang yang memilih, anggota yang akan memilih 100 orang, yang memilih dirinya hanya 70 orang, yang 30 orang tidak akan pernah dianggap sebagai masyarakatnya. Ini adalah orang-orang yang memiliki sifat pengadu domba. Bagi orang-orang yang terpilih dalam pemimpin seperti apapun, maka yang memilih dan tidak memilihnya, pada saat ia menjadi pemimpin, maka ia harus menunaikan tugasnya sebagai pemimpin yang dapat melindunginya, bukan mengadu domba masyarakatnya. Yang keempat, yang terakhir, apalagi sifat atau karakter calon pemimpin yang harus kita pilih adalah ar-rozanah. Apa itu ar-rozanah? Kata Imam Syafi'i, ar-rozanah adalah tegas dan tenang dalam menunaikan tugasnya. Tegas, dia akan sampaikan A bila itu hukumnya A, walaupun mungkin berhadapan dengan nyawanya terancam atau jabatannya juga mungkin terancam. Inilah calon-calon pemimpin yang mesti kita cari. Tegas dan tenang. Tenang seperti apa?
menghadapi caci makian, menghadapi hujatan. Bila itu tidak benar untuk dirinya, maka dia akan membuktikannya dengan fasilitas yang sudah diberikan kepadanya, lalu dimanfaatkan fasilitas tersebut agar bisa bermanfaat kepada masyarakatnya. Tak peduli orang mencaci makinya, tak peduli orang memfitnahnya, maka orang-orang yang memiliki sifat ar-rozanah, dia akan tegas memutuskan A bila melanggar, dia akan putuskan B bila memang itu yang benar B, dan dia tenang dalam menyampaikan dan juga menghadapi caci makian orang-orang yang tidak menyukainya. Masyarul hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Terserah Anda, kembali kepada kita semua. Karena hari ini seluruhnya apapun yang kita sampaikan, bila Anda tidak mau menerimanya, maka seluruhnya konsekuensi logis, pertanggungjawaban kembali kepada kita semua. Entah apa yang berada dalam pikiran kita ketika kita membahas tentang pemimpin yang jujur dan amanah. Kadang-kadang manusia hari ini juga menerjemahkan, oh ini berpihak kepada seseorang. Saya tidak mungkin berpihak kepada seseorang. Kita wajib berpihak kepada orang-orang yang memiliki sifat yang menguntungkan kita bersama, bukan menguntungkan kelompok-kelompoknya, merugikan sebagian besar masyarakatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi nahana 'anil ittiba'il hawa. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالوا المرتبة العليا والمنزلة القصوى. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد وصى الله الأولين والآخرين بالتقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم سلمنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.